وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dijadikan oleh Allah sebagai pertemuan yang senantiasa Dia berkahi. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, berikan afiah kepada kita sekeluarga. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran tafsir kita, tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Sekarang kita sampai pada surah Al-An'am ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Wa qalu laula alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru summa la yunzarun. Walau anzalna malakan laqudiyal amru summa la yunzarun. Baik, kita terjemahkan. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka siapa? Orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir. Kan kita ini lagi ceritanya membahas orang-orang kafir nih, orang-orang yang ingkar kepada kebenaran, iya kan? Kalau di ayat yang kemarin bagaimana perilaku mereka? Kalaupun Al-Quran itu diturunkan secara langsung, gitu, dari langit turun gitu, dari langit kayak di film-film mungkin ya, bertuliskan di atas kertas secara langsung, kemudian mereka bisa memegang kitab itu, kitab suci itu yang langsung turun dari langit, maka mereka akan mengatakan ini hanyalah sihir yang nyata. Jadi apa? Apapun yang berasal dari kebenaran senantiasa mereka ingkari. Ini perilaku orang-orang kafir nih. Nah, nanti kita belajar nih bagaimana melawan diri kita yang kufur, melawan sifat kita yang senantiasa ingkar kepada kebenaran itu bagaimana sih caranya gitu. Soalnya orang-orang yang kafir, orang yang senantiasa ingkar kepada ayat-ayat Allah itu merasa dirinya benar. Nah, termasuk kita. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi sifat ini? Ini sangat sulit bagi setiap orang melawan sifat ini. Sangat sulit. Karena perilaku ini langsung membungkus hati kita sehingga tidak terlihat lagi kebenaran. Meskipun dia tahu, katakanlah Al-Quran itu langsung turun dari langit, berbentuk tulisan di atas kertas, langsung turunnya mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, tetap saja ingkar. Oh, itu hanya tipuan mata saja. Ada saja alasannya. Ini sebetulnya bukan hanya untuk orang-orang
kafir musyrik, orang-orang jahiliyah, bukan, tapi ini untuk kita karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi umat manusia, terutama kita yang membaca pada hari ini. Ya, bagaimana caranya mengatasi sifat seperti ini, senantiasa ingkar kepada kebenaran. Udah tahu itu benar, tapi tetap saja dia mengingkarinya. Bagaimana caranya melawan sifat-sifat ini? Karena di dalam hati kita, di dalam diri kita ini senantiasa terdapat dua potensi, potensi jelek dan potensi baik. Itu. Dan apabila dibiarkan berjalan natural saja, maka potensi yang jelek itu yang akan menang. Ya, innan nafsa, sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada kejelekan. Jadi kalau dibiarkan berjalan natural saja tanpa bimbingan, tanpa kita berusaha, maka dia akan cenderung mengalir kepada hal-hal yang jelek. Makanya kita harus mendidik diri kita ini, mendidik jiwa kita ini agar senantiasa tetap ya berpegang kepada jalan yang lurus, berpegang kepada jalan kebenaran. Jangan dibiarkan hati kita ini ingkar kepada kebenaran. Karena apa? Waktu bahas ayat yang kemarin kita mendengarkan kisah tentang penciptaan nafsu. Ya, bagaimana nafsu itu senantiasa ingkar kepada Tuhannya. Meskipun sudah disiksa berulang-ulang sampai beribu-ribu tahun, tetap saja dia ingkar kepada. Begitu kuatnya nafsu itu. Jadi sifatnya nafsu itu adalah bodoh tapi kuat. Sifatnya adalah bodoh tapi kuat. Jadi kalau sesuatu yang bodoh itu pasti bagaimana? Ya tidak tahu, namanya bodoh, tidak tahu. Dan dia yang berbahaya yang berikutnya, dan dia adalah tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Nah, ini yang berbahaya dari sifat kebodohan. Nah, nafsu itu sifatnya bodoh tapi kuat. Nah, ketika nafsu itu sudah mulai menguasai akal, menguasai diri, maka setan mudah merasuk ke dalam dada, memberikan bisikan. Dada itu apa bahasa Arabnya? Sodrun. Ya, dada itu bahasa Arabnya adalah sodr atau sodrun. Jadi kalau sudah ada orang susah diatur, makanya ada ungkapan di bahasa Jawa itu sudrun. Wah, anjane sudrun ada ya, itu mungkin mengambil dari bahasa Arab ya, sodrun ya. Jamaknya adalah sudur. Surat yang kita hafal, surah terakhir, alladzi yuwaswisu fi sudur ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi setan itu membisikkan dengan bisikan yang sangat samar ke dalam dada manusia, yaitu tempatnya hati, tempatnya kolbu, tempatnya jiwa ya di situ ya, yang ada nafas yang berisi potensi jelek dan potensi baik. Kita teruskan. Jadi orang-orang kafir ini mengatakan di ayat yang ke-8, mengatakan apa? Laula, kalau tidak atau kenapa, mengapa tidak, boleh juga begitu. Kalau tidak, mengapa tidak. Nah, kalau dalam ayat ini lebih pasnya mengapa tidak. Unzila, diturunkan, alaihi, kepadanya siapa maksudnya? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad malakun, malaikat? Orang-orang kafir itu mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu malaikat? Kira-kira kalau bahasa yang mudah dipahami,
kenapa Muhammad itu tidak didampingi malaikat, kira-kira gitu ya. Kalau memang Muhammad itu adalah Rasulullah, ya mestinya ya didampingi malaikat saja. Ya, kemudian malaikatnya itu yang memberikan peringatan kepada kita orang-orang musyrik ini, orang-orang kafir ini. Kalau Muhammad itu didampingi malaikat, malaikatnya itu yang menyampaikan kebenaran kepada kita ini. Kira-kira gitu. Jadi kita dapat peringatan kebenaran atau pelajaran kebenaran langsung dari malaikat, gak usah perantara Nabi Muhammad, gak usah perantara Muhammad. Muhammad itu kan manusia biasa aja kayak kita. Nah, gak maulah kalau kita nerima peringatan kebenaran dari manusia biasa. Manusia biasa kan sama, maka butuh makan, butuh minum kayak kita ini. Seakan-akan tersirat ungkapan orang-orang kafir itu begitu. Nah, ya udah, nanti kami akan percaya kalau Muhammad ini didampingi oleh malaikat yang menyampaikan kebenaran langsung, nggak usah melalui Nabi Muhammad. Namanya apa ini? Kalau bahasa kasarnya, ngatur. Jadi ngaturin namanya. Sama kalau kita dikasih apa-apa dari Allah, bukannya bersyukur, tapi malah ngatur-ngatur gini. Dikasih hujan terus sama Allah, ngatur. Ya sakjane yo sedino udan, sedino gak udan, malah enak sih sakjane. Loh, ngatur. Ini sama ini dengan perilaku ini. Perilaku orang-orang kafir ya. Ini perilaku seperti ini adalah perilaku kekafiran atau perilaku keingkaran kepada kebenaran. Hati-hati dengan seperti ini. Allah kok diatur-atur ya. Sudah dikasih ini ya, gini aja, mestinya gini aja yang enak kan. Kan enak kalau sehari hujan, sehari enggak, kan enak, enggak banjir. Baik, kita teruskan dulu. Walau anzalna, dan jika kami turunkan, walau anzalna, dan jika kami turunkan, malakan, malaikat, laqudiyal amru, ya tentu selesailah urusan itu. Nah, dan jika diturunkan malaikat mendampingi Muhammad, maka akan selesai urusan itu. Maka akan selesailah urusan itu. Summa, kemudian la yunzarun, mereka tidak diberi penangguhan atau mereka tidak diberi masa menunggu sedikit pun. Kalau kami turunkan malaikat bersamanya, bersama Rasulullah, tentu selesailah urusan itu dan mereka tidak akan diberi tangguh. Ya, tidak akan diberikan penangguhan. Ya sudah, selesai. Selesai bagaimana maksudnya? Kalau mereka ingkar pada waktu itu, ya sudah dibabat habis oleh malaikat. Karena malaikat itu tidak seperti manusia. Malaikat itu tidak bisa melihat kemungkaran, itu tidak bisa. Ya langsung sudah seperti kisahnya kaum-kaum terdahulu, umatnya nabi-nabi terdahulu. Bagaimana kisahnya umatnya Nabi Lut yang bumi tempat dia berpijak diangkat kemudian dibalik itu tanahnya, yang ada di atas dijadikan di bawah, kemudian dihujani dengan batu panas yang bertubi-tubi. Luar biasa ya. Aneh-aneh saja ini permintaannya orang-orang kafir. Dan apabila diturunkan malaikat bersama Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran, tetap saja mereka akan ingkar. Karena apa? Karena
sifat keingkaran itu tidak bisa melihat bukti-bukti kebenaran. Bukti apapun yang ditunjukkan oleh Allah tetap senantiasa mereka ingkari. Kasusnya Al-Maidah kan begitu juga. Sampai diturunkan hidangan dari langit. Begitulah itu sifat ingkar. Jangankan diberikan bukti kebenaran, disiksa itu loh, disiksa sampai ribuan tahun, tetap saja ingkar itu. Itulah nafsu ya. Nah, oleh karena itu kita harus sadar betul, sadar diri, bermuhasabah, jangan sampai nafsu ini menguasai diri kita. Ya. Karena kalau sudah menguasai diri kita, sudahlah senantiasa merasa benar terus. Apalagi dari sifat sombong, terutama dari sifat yang sombong, merasa lebih baik dari orang lain, merasa benar sendiri. Nah, ini luar biasa, ini nokta hitamnya di dalam hati. Sebagaimana iblis dalam kisahnya, bahwa dia dahulunya adalah orang atau makhluk yang terbaik di kalangan para malaikat ya. Sudah pernah kita bahas panjang lebar tentang iblis. Dia adalah makhluk yang terbaik. Semua malaikat itu kalah dengan ibadahnya yang sangat rajin ya. Sampai dia menjadi pimpinan para malaikat. Hanya karena satu ujian saja, yaitu disuruh sujud kepada Adam ya. Karena disuruh sujud kepada Adam, maka muncullah keengganannya. Nah, ini siapa ini? Makhluk yang baru datang, kok saya disuruh untuk menyembah dia? Dia itu siapa, baru datang juga gitu. Mau mengalahkan yang sudah makhluk yang sudah lama di sisi Allah. Maka iblis itu enggan. Nah, maka sama Allah ditanya, kenapa wahai iblis kamu itu enggak mau? Kan saya yang memerintah. Maka jawaban iblis menjadi salah. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini engkau ciptakan dari api dan dia dari tanah. Sudahlah, salah jawabannya. Ya, karena tertutup oleh kesombongannya. Gara-gara itu saja, gara-gara hanya enggan, maka dan dia nggak mau sujud kepada Adam, ibadahnya yang ribuan tahun sampai puluhan ribu tahun waktu di sana ya, habis seketika. Gara-gara tidak bisa melawan dirinya sendiri, tidak bisa melawan sifat kesombongannya. Sebelum kita lanjutkan, kita baca ya sebagian di antara sebagian saja. Ya, saya kira cukup. Baik, kita dengarkan tafsirnya. Yang pertama dari tafsir Kemenak. Maksud dari ayat ini adalah Allah menjelaskan tentang anggapan orang-orang kafir musyrik mengenai kenabian, mengenai kerasulan. Menurut mereka mestinya ada malaikat yang mendampingi Muhammad. Lalu malaikat itu turut memberi peringatan bersama Muhammad untuk memperkuat kerasulannya. Atau Allah menurunkan Rasul berupa malaikat saja. Atau Allah sendiri yang terjun langsung untuk menampakkan diri kepada mereka, untuk memberikan peringatan kebenaran tanpa perantara utusan. Gak usah pakai utusan, gak usah pakai Rasul, gak usah pakai malaikat. Allah sendiri aja yang turun langsung. Itu menurut mereka. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-7 dan ayat ke-21. Menurut mereka, manusia tidak pantas atau tidak mungkin menjadi Rasul. Karena mereka adalah manusia biasa, masih bergaul dengan manusia yang lain, masih butuh kepada yang lain, dan masih memiliki kebutuhan jasmani. Hal yang serupa terjadi juga pada zaman Nabi Hud. Nah, ini tidak
yang pertama kali pada zaman Rasulullah, ini terjadi pada sebelumnya juga, yaitu pada zamannya Nabi Hud alaihissalam. Bisa dilihat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 33 dan 34. Menurut mereka, diri mereka sederajat dengan Nabi Muhammad di dalam sifat-sifat kemanusiaan. Mereka berpendapat sanggup juga berhadapan dengan malaikat dan menerima pelajaran secara langsung dari malaikat. Jadi mereka menolak segala sesuatu yang tidak mereka peroleh secara langsung. Kemudian Allah menjelaskan, jika Allah menghadirkan malaikat dalam bentuknya yang asli, maka yang terjadi adalah tentu kehancuran dan kebinasaan bagi mereka. Mereka tidak akan diberikan kesempatan untuk menyatakan imannya atau pertaubatannya, tapi azab akan langsung mereka terima secara kontan. Kebinasaan tersebut bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, karena kedahsyatan wujud dari malaikat itu sendiri saat menampakkan diri kepada mereka, atau mereka dimusnahkan oleh malaikat secara langsung ketika mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, meskipun mereka tidak menampakkan diri. Jadi begitu, itu sunnatullah. Kalau malaikat yang menyampaikan kebenaran, ya gak bisa begitu, gak bisa memberikan penangguhan lagi. Karena sifat malaikat itu lain dengan manusia. Ini ngatur ini orang-orang kafir ini. Sudah diberikan yang terbaik sama Allah. Nah, untungnya di waktu itu, atau Allah tidak mengabulkan permintaan mereka ini. Gitu. Jadi tidak permintaan mereka supaya malaikat sendiri yang terjun langsung menyampaikan langsung kepada mereka. Nggak dipenuhi. Kalau dipenuhi, ya sudah, habislah mereka langsung. Itu sebagaimana umat-umat terdahulu. Bisa dibilang sangat kurang ajar sekali ini ya, orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu bisa juga terjadi pada diri kita, na'udzubillah ya. Kita harus berlindung karena kita itu punya potensi baik dan potensi jelek, dan potensi jeleknya itu adalah lebih kuat kalau secara alami, kalau dibiarkan natural tanpa kita berjuang melawannya. Sebagaimana kita kemarin telah menerangkan tentang fungsinya nafsu itu, yaitu sebagai saringan dari sikap-sikap kita. Apabila dia lolos melewati saringan itu, maka dia akan sampai kepada Allah, sampai kepada surga. Apabila dia tidak lolos, dia akan menjadi ampas di dalam saringan nafsu itu. Begitu. Kalau sudah ampas, ya sudah, tinggal dibuang ke tempat sampah atau dibuang ke neraka maksudnya. Jadi itu tujuannya nafsu, bukan Allah. Kenapa kok Allah menaruh nafsu itu dalam diri manusia? Apakah Allah itu menghendaki kita untuk menjadi manusia yang jelek? Enggak begitu. Ya, enggak begitu maksud Allah menjadikan nafsu. Ya, supaya, maksudnya apa? Supaya sifat baik kita itu muncul. Begitu. Coba kalau tidak ada sifat marah, maka manusia tidak akan tahu sifat sabar, kan begitu. Kan biasanya berpasang-pasangan. Kalau tidak ada miskin di dunia ini, ya gak akan ada yang disebut dengan kaya, kan begitu. Kalau ada orang yang cantik, karena apa? Karena ada yang jelek gitu. Karena ada pasangannya. Kalau katakanlah semuanya cantik saja seluruh dunia, gak akan ada yang cantik. Ngerti ya maksudnya? Jadi diciptakannya sombong, itu maksudnya supaya tawaduknya itu muncul begitu. Jadi kalau ada orang yang menyombongkan diri di hadapan kita, itu tandanya kita lagi diuji sama Allah
supaya kita itu memunculkan sifat rendah hati. Kalau ada orang marah di depan kita, itu tandanya kita sedang diuji supaya kita itu bersabar menghadapi yang sedang marah itu. Bukan malah kita marah juga, ya jadi ribut nanti. Begitu, itu maksudnya Allah menciptakan sifat baik dan sifat jelek. Itu maksudnya. Nah ini tambahan dari saya. Itu tadi di dalam tafsir Kemenak. Kemudian lanjutkan dengan tafsir yang lain sedikit dari tafsir Al-Munir. Maksud daripada ayat ini adalah sebagaimana perkataan dari Ibnu Abbas. Seandainya mereka melihat malaikat dalam bentuk aslinya, mereka pasti akan mati. Karena ketidakmampuan fisik manusia untuk menyaksikan malaikat. Imam Hasan Al-Basri dan Qatadah mengatakan, mereka pasti binasa dengan azab yang menumpas mereka. Sunnatullah dalam hal ini adalah, barang siapa meminta suatu ayat atau suatu mukjizat, lalu Allah memenuhinya, atau lalu Allah tampakkan kepadanya, namun ia tetap tidak beriman, maka Allah akan membinasakannya saat itu juga. Ini tafsir Al-Munir. Ya inilah kenapa di dalam kita belajar dari SD dulu, bahwa terhadap malaikat itu kita hanya bisa memunculkan iman. Gitu, gak usah maksa-maksa pingin lihat malaikat lah, pingin lihat yang goib-goib. Ya sudah, pada yang goib kita beriman. Yu'minuna bil ghaib. Nah, ini salah satu ciri dari orang bertakwa, itu beriman kepada yang goib. Lah ini malaikat malah disuruh menampakkan diri. Kalau sudah tampak, itu namanya bukan iman, itu nyata namanya. Itulah tafsir daripada surah Al-An'am ayat yang ke-8. Coba kita lanjutkan dengan ibrahnya. Yang pertama, orang-orang kafir tidak mau menerima kebenaran karena peringatan kebenaran tersebut berasal dari manusia biasa. Ya, hati-hati dengan sifat ini. Barang siapa yang tak mau mendengar kebenaran karena mungkin berasal dari anaknya, berasal dari orang yang miskin, atau berasal dari orang yang tidak kita senangi, ya terus kita tolak padahal itu benar, nah, maka ini adalah sifat-sifat kekufuran, sifat-sifat kekafiran. Mereka inginnya agar ada malaikat yang mendampinginya atau mendampingi Muhammad dalam menyampaikan risalah. Atau mereka ingin agar Rasul itu berupa malaikat saja, atau Allah saja yang terjun langsung menyampaikan ajaran-ajarannya di hadapan mereka. Nah, itu keinginan mereka, senangnya mereka begitu. Jadi baru menerima kebenaran dari orang yang mereka senangi. Kalau enggak, kebenaran itu berasal dari orang yang tidak mereka kehendaki, tidak mereka senangi, tidak diterima kebenaran itu, meskipun yang disampaikannya itu benar. Ini adalah sifat-sifat orang kafir. Terkenal juga ini sebagai sifatnya orang-orang Yahudi. Juru selamat itu mereka tunggu-tunggu, itu dalam kitab Perjanjian Lama, ya. Mereka tunggu-tunggu, ternyata juru selamat itu adalah berasal dari orang Arab, berasal dari keturunan Ismail. Mereka harapkan berasal dari keturunan Yakub, berasal dari Bani Yakub atau Bani Israel. Ternyata berasal dari Bani Ismail. Ya, enggak senang mereka itu. Meskipun mereka itu tahu kalau Muhammad itu adalah utusan Allah. Oleh karena itu mereka membuat berbagai tipu daya untuk membunuh Muhammad. Dan ajaran-ajarannya tidak mereka terima. Mereka membuat aturan ini dan itu, mereka buat syarat ini dan itu supaya tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Itu sudah kita bahas panjang lebar di ayat
pada surah Al-Maidah. Itu yang pertama, tidak menerima kebenaran yang berasal dari, kalau kebenaran itu berasal dari orang yang tidak dia senangi. Kalau seandainya malaikat itu langsung menyampaikan kebenaran, tetap saja mereka akan kufur. Ya, bukan itu masalahnya ya, bukan atau Allah terjun langsung gitu, tetap saja mereka akan mengkufurinya begitu. Karena masalahnya bukan itu. Kita ceritakan masalah nafsu itu, nafsu. Coba sekarang hadap sini, gak mau menghadap padahal Allah sendiri yang nyuruh tuh. Akhirnya nafsu ditanya, saya ini siapa, kamu siapa? Anta, anak-anak, kata nafsu. Kamu ya kamu, aku ya aku. Luar biasa sombongnya nafsu. Akhirnya disiksa selama 1000 tahun di neraka jahim. Diangkat lagi, tetap saja begitu. Ya, itulah nafsu ya, perilaku keingkaran, perilaku kekufuran. Hati-hati dengan sifat ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalau kita menerima peringatan, hendaknya kita itu diam saja, diam dan dengarkan. Buka telinga kita, buka lebar-lebar. Itulah hikmahnya Allah menciptakan 2 telinga, lebih banyak daripada mulut kita yang cuma 1. Itu tandanya kalau Allah itu menghendaki kita itu lebih banyak mendengar daripada banyak ngomong. Nah, Ustadz dari tadi ngomong aja, ya kan, saya kan lagi baca tafsir ya. Begitu maksudnya, hati-hati. Kalau ada yang ngasih kita peringatan, ngasih kita nasihat, dengarkan ini caranya kita melawan diri kita sendiri itu seperti itu. Dengarkan saja, dari mana saja asalnya. Dengarkan baik-baik. Entah itu nasihat yang salah, entah benar, dengarkan saja. Karena kalau orang lagi memberikan nasihat itu biasanya merasa benar terus. Ya, kecuali ya tidak semuanya, tapi rata-rata begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut pemikiran mereka, manusia itu tidak pantas dan tidak mungkin menjadi rasul. Karena dia masih bergaul dengan manusia yang lain. Dia masih memerlukan kebutuhan jasmani, seperti makan, minum, menikah, dan lain-lainnya. Ya, jadi menurut orang kafir, menurut orang yang kufur, Rasul itu mestinya bukan manusia, begitu. Nah, yang ketiga pelajarannya, menurut pendapat orang-orang yang kafir, mereka sanggup berhadapan langsung dengan malaikat dalam bentuknya yang asli. Oh, ini kan, kalau sudah dikendalikan nafsu ya begini. Mereka sanggup berhadapan langsung dengan malaikat dalam bentuk aslinya. Sehingga mereka tidak mau menerima segala sesuatu yang tidak mereka peroleh secara langsung dari malaikat. Nah itu. Jadi dinilai-nilai sendiri, ya, diatur-atur sendiri. Jadi nggak mau diatur. Allah itu maunya diatur sama orang kafir itu. Gini saja ya Allah, malaikat itu dari malaikat saja, Rasul itu dari malaikat sajalah yang menyampaikan langsung pada kami risalahmu. Kira-kira begitu. Ngatur-ngatur. Mestinya kalau sudah dari Allah itu sudah diterima, dijalani begitu. Gara-gara sifat sombongnya ini, kan iblis dulu dijadikan penghulunya malaikat. Jadi pimpinannya para malaikat itu terjatuh gara-gara satu ujian saja. Ujian ringan sebetulnya, tapi menghapus seluruh amalnya yang sudah puluhan sampai ratusan ribu tahun bahkan. Sia-sia semuanya gara-gara kesombongan. Akhirnya malaikat Jibril menangis gara-gara peristiwa itu. Kan akhirnya sekarang yang paling dihormati di kalangan malaikat kan Jibril kan. Sampai curhat kepada Rasulullah, dia takut menimpa dirinya seperti atau sebagaimana yang telah menimpa iblis pada masa lalu. Itu pelajaran yang ketiga. Kemudian yang keempat, pelajarannya adalah barang siapa yang meminta suatu mukjizat, lalu Allah tampakkan kepadanya, atau lalu Allah penuhi permintaannya, tapi dia tetap ingkar, maka Allah akan membinasakannya saat itu juga. Ini sunatullah ini. Ini sudah aturan tetap dari Allah. Ya.
hati-hati kalau kita meminta yang aneh-aneh, kemudian Allah penuhi, kemudian Allah tampakkan, tapi dia tetap ingkar juga, maka Allah akan membinasakannya pada saat itu juga. Kemudian yang terakhir pelajarannya adalah permintaan orang-orang kafir agar Rasulullah didampingi malaikat dalam menyampaikan kebenaran, itu bukan karena mereka tidak tahu kebenaran, bukan karena mereka tidak melihat kebenaran, bukan karena mereka tidak mengakui kebenaran. Mereka tahu dan mereka akui kalau itu benar. Tapi kenapa tetap mereka tolak? Karena jiwanya telah terbungkus oleh keangkuhan dan kesombongan. Sebagaimana iblis. Iblis itu tahu kalau perintah itu dari Allah. Iblis itu tahu kalau itu benar, tapi karena sudah terbungkus dan tertutupi oleh keangkuhan dan kesombongannya, maka dia tetap mengingkari ketentuan atau mengingkari aturan Allah, mengingkari perintah Allah. Mudah-mudahan kita terlepas dari sifat jelek seperti ini. Baik, sebelum kita akhiri, itulah tafsir dan ibrah dari surah Al-An'am ayat yang ke-8. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Jadi orang-orang kafir itu meskipun ditampakkan malaikat sekalipun tetap tidak akan beriman. Apalagi kalau ditampakkan ke manusia, biasanya ya berwujud laki-laki, berupa manusia juga akhirnya. Baik, kalau udah jelas, gak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri pengajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين.